barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat. Jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bersyukur kita kepadanya pada kesempatan yang baik ini di petang Kamis malam Jumat. Kita kembali meneruskan kajian di rumah mengaji Azam Pekanbaru. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai tanda syukur kita kepadanya atas nikmat iman, Islam, serta segala taufik, karunia dan nikmatnya diberikannya. Mudah-mudahan dengan bersyukur nikmat-nikmat Allah sentiasa bersama kita sehingga membuat kita sentiasa pula bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam sama-sama pula kita sampaikan dan ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, istri dan anak cucunya, serta zuriat keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kita baru selesai kemarin tentang atau mempelajari tentang at-tawassul, dan bahwasanya tawassul itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Tidak seperti yang diisukan oleh sebagian bahwa kita ini secara mutlak mengharamkan tawassul. Dan tidak benar juga hasil yang ditemukan. Bahwasanya tidak benar juga bahwa secara mutlak semua tawassul itu dibolehkan. Karena kembali kepada kaidah yang disepakati oleh para ulama, hukum asalnya ibadah itu tak boleh kecuali ada dalilnya, dan hukum asalnya muamalah itu semua boleh
Tidak perlu dalil, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, tawassul masuk bagian dari ibadah, bahkan bagian dari akidah. Oleh sebab itu tak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya. Oh, ada dalilnya, harus dipastikan dulu kesahihannya. Sahih dalilnya, harus dipastikan kebenaran istidlalnya. Di mana kita tahu benar tidaknya? Ya, kita perhatikan, tentu ibarat belajar kepada yang senior, yang sudah direkomendasikan oleh yang berhak merekomendasikan. Ternyata kita dapatkan para sahabat Nabi alaihissalam tidak melakukan kecuali yang kita sebutkan, yaitu bertawassul dengan al-asma' was sifat, bertawassul dengan amal-amal salih, dan bertawassul dengan doa orang-orang yang diharapkan dikabulkan doanya, itu orang-orang saleh di masa hidupnya. Adapun setelah matinya, tidak kita temukan seorang pun sahabat minta didoakan oleh Nabi setelah Nabi wafat. Berarti ijma' mereka tidak melakukannya. Nah, tidak mereka lakukan ini adalah pemahaman, karena mereka juga orang yang melakukan tawassul di zaman Nabi alaihissalam. Di masa beliau hidup, mereka minta ke Nabi untuk didoakan. Banyak mereka minta didoakan oleh Nabi alaihissalam. Tapi setelah mati, mereka datang ke kuburan berdoa untuk minta kepada Nabi lagi, tidak ada. Berarti ijma' sahabat. Nah, ini generasi yang harus kita ikuti. Dan tabi'in ya juga seperti itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka membagi tawassul itu ada yang masyru' dan ada yang mamnu'. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Nah, yang disyariatkan berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yaitu hanya 3, yaitu tawassul dengan amal salih. Yang kedua, bertawassul kepada Allah dengan memuji-mujinya dengan menyebut al-asma' was sifat, al-asma'ul husna was sifatil ulya. Dan yang ketiga, bertawassul dengan doa orang-orang yang diharapkan diijabah Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya adalah orang-orang saleh dari kalangan manusia atau dari kalangan malaikat. Kita kalau nak minta didoakan oleh malaikat, salah satunya rajin berdoa untuk orang-orang beriman. Ya kan? Doa untuk orang beriman diaminkan oleh malaikat. Kemudian rajin menunggu salat antara azan dan qamat, didoakan juga oleh malaikat. Atau rajin selesai salat duduk di masjid sampai datang lagi salat berikutnya. Misalnya lepas subuh duduk sampai zuhur. Kenapa ketawa? Didoakan oleh malaikat. Nah, makanya memang boleh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh langsung berdiri, karena memang nas di situ dibolehkan Allah untuk berdiri langsung. Tapi rugi kita tidak dapat doa malaikat ketika kita duduk lebih lama menunggu minimal sampai selesai zikir-zikir ratib kita. Nah, jadi doa-doa seperti ini kita harapkan orang-orang yang sangat, ya kalau malaikat berdoa mustajab ya. Ya dah. Apalagi kalau ada doa yang juga Masya Allah langsung diijabah Allah SWT. Apa itu? Doa dalam sujud kita. Doa di dalam sujud, atau doa setelah tahiyatul al-akhirah. Dan juga banyak-banyak bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena siapa yang selawat kepadaku, Allah balas langsung 10 kali. Itu juga doa mustajab. Jadi sebenarnya ikhwani akhwati fillah, para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at, ya baik yang hadir, yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Kalau seperti kata Fudail ibn Iyad, Abidul Haramain rahimahullah, andainya antum setiap dapat ilmu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum amalkan, antum akan disibukkan oleh itu, tidak perlu cari yang lain daripada sunnah Nabi. Cuma setiap dapat ilmu tidak diamalkan, seperti orang yang menyuap makanan tapi dilemparkan ke belakang. Suap ke belakang, suap ke belakang, kapan kenyangnya? Makanya ketika orang tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW, bahkan justru menganggapnya ringan, akhirnya dia terpaksa mikir cari yang lain. Dapat satu, kurang puas, direnovasi lagi dan inovasi lagi, cari yang lain. Makanya sebenarnya andainya orang seperti para sahabat dulu, setiap yang dapat dari Nabi diamalkan, mereka sibuk oleh mengamalkan itu, sehingga tidak buat sesuatu yang baru. Andainya antum sibuk dengan tawassul yang masyru' tadi, sering-sering memuji Allah dengan al-asma'ul husna, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Hafiz, ya Alim, dan kita minta sesuai dengan muqtada asma'ul husna dan sifat tadi. Sibuk dengan itu, atau kita sibukkan dengan berbuat amal saleh. Pokoknya saya harus buat amal saleh hari ini, ikhlas karena Allah, dan saya bertawassul dengan amal itu. Atau kita sibukkan dengan hanya berminta kepada orang-orang yang masih hidup, kita tidak akan mencari-cari yang lain lagi. Cuman itulah sifat manusia itu, suka seperti kata kata anekdot orang Arab, kullu mamnu'in marghub. Setiap ini larang tuh orang penasaran nak melakukannya. Makanya kalau orang belum tahu sesuatu, dia tidak tahu di situ ada larangan, dan kalaupun dia nggak tahu, dia tidak akan lakukan, tidak usah dikatakan. Jelas ya? Misalnya dekat rumah kita ada misalnya bioskop, anak kita nggak tahu dan sebagainya. Lalu kita beritahu, hati-hati jangan pergi ke bioskop katanya. Nanti curiga dia, apa tuh bioskop tuh? Dia nggak tahu bioskop kan? Dia tanya sama teman-teman, bioskop tuh banyak film di situ katanya, banyak game juga katanya kan. Akhirnya tertarik dia. Nah, ya kalau dia nggak tahu jangan diunjah-unjah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang masuk pada masalah yang juga berkaitan dengan masalah akidah, yang bisa kalau salah pasang bisa merusak tauhid kita atau tauhid uluhiyah kita, yang memang para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam banyak pada umumnya untuk merealisasikan tauhid ini, karena ini memerlukan wahyu. Kalau tauhid yang sifatnya mengaku ada pencipta, pada umumnya dengan logika mereka sudah mengakui ada pencipta. Sampai-sampai Acuaris dulu, Acuaris tidak tahu, Aristoteles. Nah, beliau itu ya dengan daya pikirnya, dengan logika dan filsafatnya mengatakan segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Ya kita sepakat tidak ada sesuatu kecuali ada yang menciptakan. Cuman siapa? Dia nggak tahu. Dia menyebutnya faktor X. Sehingga segala sesuatu yang tidak dikenal, ada orang mati tak diketahui identitasnya, Mr. X atau Mrs. X. Jadilah lambang. Jadi kalau X biasanya yang tak diketahui. Ya sampai-sampai mobil baru pun kalau ada X di situ berarti belum lunas itu. Itu. Kan ada plat yang warna putih itu. Kalau masih XY atau XX, kata Ahmad masih berhutang tuh katanya. Dia ngasih tahu, saya tidak tahu tuh. Nah, tapi kalau sudah Y biasanya sudah lunas. Betul tuh. Y itu kan yo. Nah, tapi kalau X masih belum jelas.
Jelas jadi faktor X. Dan nampaknya wallahu alam. Tapi kalau sudah yo artinya la yo dia punya. Nah. Jadi tapi kalau untuk tauhid uluhiyah mesti ada diajarkan oleh para nabi dan rasul. Kau tidak pasti menyimpang. Lama antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh terjadi penyimpangan. Ya tak? Lama antara Nabi Ibrahim dan Ismail dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah terjadi penyimpangan. Lama jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak ngaji terjadi penyimpangan. Karena lama tidak ngaji banyak kena mah ketika ngaji. Ya, orang lama tidak makan tiba-tiba makan naik asam lambungnya. Makanya sebagaimana kita menjaga makan teratur, sebaiknya juga kita menjaga ngaji teratur biar nak kena mah. Kalau kena mah itu bahaya. Makan salah, tak makan salah. Nah. Qala rahimahullah, qala al-muallif hafizahullah, syaddur rihali ila quburil anbiya'i was salihin. Ini masalah yaitu syaddur rihal. Syaddu itu artinya mengikat. Syadda atau menarik dengan kuras. Ar-rihal itu jamaah rahilah, yaitu kendaraan. Artinya melakukan perjalanan. Ya sengaja musafir, karena orang musafir itu biasanya mengikat bawaannya di kendaraannya. Jelas ya? Kan diikatkan dulu, apalagi mobil-mobil lama itu kan, kalau naik onta, naik kuda biasanya diikatkan. Nah, syaddur rihal yaitu anjuran melakukan perjalanan ila kuburil anbiya, ke kuburan para nabi, was salihin, dan orang-orang saleh. Ini kalau dibahas berat juga untuk zaman sekarang, karena tidak sedikit dia sudah menjadi PAD, sumber PAD, pendapatan asli Dayan. Pendapatan asli Dayan, iyalah, atau sudah menjadi destinasi wisata religius, yaitu ziarah ke makam-makam orang saleh. Subhanallah, ini masalahnya sudah terlanjur. Nah, kalau tidak diingatkan, ya siapapun yang merasa berilmu, kalau melihat salah, termasuk yang melihat saya sekarang salah, kalau dia tidak tegur saya, dia merasa bersalah, betul kan? Iya. Ada sekarang misalnya menyaksikan kajian ini, lalu dia merasa saya yang salah, lalu dia tidak salahkan, merasa bersalah nggak dia? Ustaz, saya ulang kembali, mungkin tidak paham pertanyaannya. Bila saya menyampaikan kajian ini, baik yang hadir ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan di radio, misalnya melihat apa yang saya sampaikan ini salah, jelas menurut keyakinannya salah. Seperti saya tadi mengatakan, yang disyariatkan dari tawassul hanya 3, selainnya tidak disyariatkan. Lalu menurut dia salah, ada yang lagi. Kira-kira kalau dia tidak menegur saya, tidak memperbaiki atau tidak mengkritisi, tidak mengomentari, merasa bersalah tidak dia? Merasa bersalah enggak? Buktinya banyak yang komentar, kadang-kadang miring pula komentarnya, enggak tegak lurus, miring. Nah gitu. Jelas? Jelas kan? Maka saya pun ketika melihat sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat saya, kan kita kan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya kan? Lalu saya melihat dilakukan oleh umat Islam, dan saya tahu menurut keyakinan saya itu keliru. Saya kalau tidak sampaikan merasa bersalah tidak saya? Oleh sebab itu kasihlah kebebasan saya menyampaikannya.
Dan bagaimana saya juga bebaskan siapapun yang menganggap apa yang saya sampaikan ini salah untuk menyalahkan saya. Silakan aja, tidak ada masalah. Jelas? Jelas? Tapi bukan ngajak perang, enggak, jangan salah paham ini. Iya. Perbaiki dengan ilmu. Saya sekarang mencoba menyampaikan dengan ilmu, dan silahkan perbaiki dengan ilmu. Ya, mudah-mudahan saya dapat ilmu baru. Tapi jangan ilmu warung kopi itu ya. Ada situs namanya Warkop kan, yang suka mengkritisi. Saya coba mendengarkan sekali gitu, mudah-mudahan dapat ilmu baru. Tapi sesuai dengan namanya warung kopi, cerita warung kopi. Ceritanya hanya menjatuhkan orang, tetapi tidak ada solusi. Orang nggak tahu, dia lebih nggak tahu rupanya. Hanya main kira-kira, apa salahnya. Kalau ibu apa salahnya, semua orang pandai itu. Kalau ilmu apa salahnya, ya mungkin saja. Ya kalau mungkin saja tidak bisa, atau orang banyak menerima, itu enggak. Itu hanya cerita warung kopi. Betul lah namanya memang warung kopi. Akhirnya saya tidak mau lagi buka. Semoga saya tidak terdorong nafsu untuk membukanya. Kadang-kadang terdorong juga kan. Apa yang baru itu kan. Maklumlah warung kopi baunya luar biasa. Aromanya kan. Anak sedang sholat masuk dari warung kopi, aroma kopi kan terasa juga tuh. Tergoda juga Ustaz ya. Tapi pernah tergoda saya sekali, saya coba mendengar dari awal sampai akhir. Saya berharap, karena judulnya Masya Allah luar biasa gitu. Judulnya, awak macam tabung bayi tabung dibuatnya. Tahu bayi tabung? Tidak tahu, biar aja lah. Tidak usah dicari. Kaum muslimin dan muslimat dimana. Saya berharap memang ada ilmu baru gitu. Tapi buang-buang waktu jadinya, karena memang cerita warung kopi, warkop. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas itu yang saya maksud tadi. Nah, silahkan diperbaiki dengan ilmu. Ya, silahkan diperbaiki dengan ilmu. Dan saya mencoba pula menyampaikan dengan ilmu yang saya ketahui. Tidak bukan juga pakai buku pula malah ini. So, tuan-tuan kalau tidak pakai buku salah juga, pakai buku salah juga. Nah, pakai buku salah juga, tidak pakai salah juga. Lebih baik pakai buku aja ya. Biar antum serang bukunya, bukan saya gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa amma ziyaratul kubur. Adapun ziarah kubur, fayarawna jawazaha. Ahlul hadis memandang ziarah kubur itu dibolehkan. Kalau ada yang mengklaim bahwa kita mengharamkan ziarah kubur, berarti itu cerita warung kopi memang. Kalau dapat tuduhan itu dari warung kopi memang. Ya warung kopi kan biasalah campur-campur. Nah, kadang minta kopi setengah penuh ayu kan. Kopi setengah penuh ayu. Nah. Jadi ilmunya setengah tapi macam penuh. Wa amma ziyaratul qubur fayarawna jawazaha ala wajhil i'tibar wa tadhakkur. Ahli hadis melihat bahwa ziarah kubur boleh, tapi tujuannya lil i'tibar, untuk mengambil pelajaran, wa tadhakkur, dan mengingatkan diri bahwa kita akan seperti itu. Itu ingatkan pada mati. Awak kalau udah ingat mati, kira-kira apa yang terasa? Hah? Yang belum bini nak bini dulu gitu ya? Ada masih nafsu dunia itu. Ya Nabi SAW katakan, lau alimtu ma a'lam, lau ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsiran wa la dahiktum qalila. Andainya kalian tahu apa yang ketahui setelah mati itu, kalian pasti sedikit ketawa, banyak tersenyum, banyak menangis. Alhamdulillah, masih bisa diteruskan. Iya. Jadi banyak ketawa, sedikit ketawa, banyak menangis. Begitulah Nabi menggambarkan. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian itu menjadi pemberi pelajaran bagi kita. Tapi kalau sudah ke kuburan masih juga bersolek lagi, berarti makanya. Iya masih juga, Masya Allah, hisapan rokoknya lebih nikmat pula di atas kubur kadang. Masya Allah. Nah,
La ala wajh ta'zim wa ta'lih. Bukan untuk menta'zim kubur atau menjadikannya suatu yang dihormati dan digandrungi. Ya, dikultuskan. Bukan dita'zim dan bukan dikultuskan. Wa daliluhum ala dzalik. Ya, bicara tentang itu tentu perlu dalil karena hukum asalnya masalah ini ibadah. Apa dalilnya? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li. Aku minta izin kepada Rabbku untuk minta ampun untuk ibuku. Aku minta izin istighfar untuk ibuku, memohon ampunan Allah untuk ibuku. Falam ya'zan li, Allah tidak izinkan. Ini menjadi masalah perdebatan. Dosa kita diam aja lah ya. Nah, diam aja lah. Nah. Kalau tidak diizinkan istighfar, berarti maknanya maknanya bukan orang beriman. Karena tidak dilarang kita istighfar kecuali tidak dilarang kita minta ampun kecuali untuk orang. Pahami pertanyaannya dulu. Kita dilarang minta ampun kecuali untuk orang beriman. Betul itu. Kalau yang tadi tidak. Ya. Kita dilarang memohon ampun kepada Allah kecuali untuk orang beriman. Nah, mafhumnya kalau Allah larang nabinya minta ampun untuk ibunya, maknanya ya tidak usah disebutkan, nanti berdebat tuntut. Nah, ya, yang penting paham kan? Nah, ini masalah memang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, kalau berdasarkan kasihan, tidak etis, tidak logis, tidak ini dan sebagainya, ya memang siapa pula rela. Jangankan ibunda Nabi, ibu kita saja, bahkan ibu teman kita, ibu guru kita, tidak rela kita dia masuk neraka, apalagi ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beginilah datang nasnya kepada kita. Buktinya ada enggak Nabi Allahumma firli wali walidayya? Pernah tonton mendengar Nabi mengucapkan Allahumma firli wali walidayya? Ada enggak? Enggak ada. Padahal beliau yang menyuruh kita untuk istighfar untuk ayah dan ibu kita. Beliau sendiri tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Karena dilarang. Kenapa dilarang? Karena tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya dilarang. Ya biar nanti untuk katakan ya kalau kita bilang ahli neraka dan sebagainya nanti kan berat ini, nauzubillah, ya berat bagi kita. Tetapi ini yang sampai ke kita, ya ini yang sampai ke kita, dan yang jelas kita tak pernah mengucapkan ketika disebut nama ayah Nabi dan nama ibunda Nabi, pernah tak ulama kita mengucapkan rahimahullah? Ada enggak? Alaihi salam, alaihassalam. Kok pada diam? Bahkan mohon maaf dengan segala hormat ini, mohon maaf, bahkan para ulama atau para dai yang mengatakan bahwa bagi ayah baginda Rasulullah SAW di surga, saya tak pernah mendengar mereka mengatakan radhiyallahu anhu. Pernah tonton dengar? Nah, cobalah. Iya enggak? Ghafarallahu lahu. Cobalah. Allah maghfir li abi nabiyina Muhammad. Cobalah. Kalau berani. Ternyata tidak ada. Apa sebab? Nabi saja dilarang mengucapkan, masa kita
mengucapkan. Jelas Pak? Ya. Jadi termasuk ulama-ulama memang Syekh Syangkiti misalnya dipahami dari ucapannya dalam Adwaul Bayan, beliau mendukung pendapat bahwa orang tua Nabi wafatnya di zaman fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman kekosongan syariat karena tidak ada rasul dan tidak ada nabi, sehingga mereka nanti akan diuji oleh Allah di akhirat. Karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, dan nabi disebut oleh Allah yang kami telah mengutusmu ala fatratin minar rusul, di masa putusnya kerasulan. Ini makna-makna mutlak seperti umum seperti ini yang menjadi pijakan ulama yang membolehkan atau yang mengatakan orang tua Nabi kita alaihissalatu wassalam tidak di neraka. Tapi alhamdulillah saya belum melihat mereka mengucapkan alaihi assalam. Misalnya ketika menyebut nama ayah Nabi kita alaihissalatu Muhammad bin Abdullah atau bin Abdillah alaihissalam, pernah tuan-tuan dengar? Ya, sepanjang saya baca kitab-kitab sirah, ya sepanjang bacaan saya yang sedikit, ya kitab sirah saya yang baca hanya sedikit bro, tidak banyak. Nah, tentu mungkin banyak kan? Di Indonesia kan banyak buku, kalau di luar negeri sedikit. Ya kan, di Arab sedikit bukunya, di Indonesia banyak. Nah, itu yang saya dengar gitu, tapi tidak nampak. Nah, tidak paham juga. Yang saya dengar di Indonesia banyak buku, di Arab sedikit, tapi tidak nampak, dengar aja. Paham enggak? Enggak paham, alhamdulillah. Jelas ya? Saya belum pernah mendengar ulama atau dai, ustadz, buya, kiai yang berpendapat bahkan dengan keras menyerang kita, yang mengatakan sesuai dengan muqtadah hadis seperti ini, yang mengatakan bahwa ayah dan ibunda Rasulullah SAW adalah ahli jannah, ahli surga, tapi ketika menyebut namanya tak berani mengucapkan Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir laha, ghafarallahu laha, rahimahallah, radhiyallahu anha. Belum ada. Nah, gimana itu? Hah? Berarti masih ragu atau masih yakin? Berarti ternyata ragu nih. Sama ketika bicara tentang tauhid, Allah di atas atau tidak, telunjuknya ke atas terus, lisannya ke atas terus, mimiknya ke atas terus, hatinya naik ke atas terus. Tapi pas ngaji, hilang itu semua. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ya kita tunggu aja. Nah, misalnya ayahnya Abdullah radhiyallahu anhu, nggak ada ya. Beda ketika kita menyebut misalnya ibunda Nabi Isa alaihissalam, alaihassalam, ya kan? Padahal bukan Nabi kita kan, tapi kita wajib beriman kepadanya. Nabi kita kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika nyebut Nabi Isa alaihissalam, Maryam alaiha assalam. Nah, ketika menyebut Aminah binti Wahab, ya sepanjang saya belajar sirah dari SD, dari MI lagi, madrasah ibtidaiyah dulu, sampai ke SD, sampai ke Darun Nahdhah, sampai tamat SMA-nya di Darun, sampai ke Madinah, sampai doktor, belum pernah saya mendengar seorang pun ulama baik yang mengatakan orang tua Nabi di neraka ataupun yang mengatakan di surga yang mengucapkan alaihassalam. Itu tandanya sedang jatuh cinta. Itu tandanya mereka sendiri ragu. Kalau ragu tinggalkan aja. Makanya sebenarnya saya tidak mau bahas ini sebenarnya. Tidak rela saya mengatakan itu. Cuman Nabi katakan saya minta izin kepada Allah, kepada Rabbku untuk minta ampunan untuk ibuku. Falam ya'zan li, tapi Allah tidak mengizinkan. Berarti kalau Nabi tidak diizinkan, kita juga tidak diizinkan. Kalau diizinkan, sebagaimana kita selawat kepada Nabi, seperti juga kencangnya kita mohon ampunan untuk orang tua Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Saya kira jelas sekali. Subhanallah. Ini
Kok cepat sekali? Sudah ya jelek? Baik. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasta'zantuhu an azura qabraha fa adzina li. Tapi saya minta izin ziarah ke kuburannya. Kuburan Ibunda Nabi di mana? Di Abwa. Di mana Abwa? Di Madinah. Di Madinah. Karena Ibunda Nabi aslinya Madinah, dari Bani Najjar, dari Khazraj. Ibunda Nabi dari Khazraj. Makanya kalau tuan-tuan pernah nanti dengar misalnya Nabi tidur di rumah Ummi Haram Al-Ansariyah. Dan hadis lain juga Nabi tidur di rumah Ummu Sulaim Al-Ansariyah, ibunya Anas bin Malik. Sebagian yang orang-orang yang rusak hatinya menganggap Nabi sembarang tidur di rumah perempuan lain. Ini orang tidak berilmu memang. Rata-rata pemikir yang seperti ini. Dan ada pula yang berlebihan pula memahami itu, bahwasanya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa tidur di rumah perempuan lain. Ya. Tapi yang benar, Nabi melarang kita masuk ke rumah wanita yang tidak ada mahramnya. Ya, andai pun ada kebutuhan dan hajat atau darurat, misalnya nak membantu, jangan sendiri masuk, harus bersama. Mana tahu kan berteriak dia tolong katanya. Kadang modus, kadang hati-hati. Ya karena terjadi. Kadang dia minta tolong, rupanya tolongnya lain gitu. Hati-hati. Jadi itu kalau ada wanita nanti tak tolong, apalagi masih muda ya, janda pula. Ya, jangan langsung masuk, panggil saya dulu. Iya, minimal panggil teman gitu, jangan sendiri. Harus ada orang lain. Kalau tidak minimal antum dicurigai. Dicurigai. Orang kan tidak tahu. Dia tidak dengar panggilan tadi, tidak tahu dia panggilan darurat, tidak tahu dia 911 kan. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat. Antum dia calling saya nanti ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, jadi sebenarnya Ummu Sulaim dan Ummu Haram adalah bibi sepersusuan Nabi alaihi salatu wasalam. Karena orang Arab itu dulu suka menyusukan anaknya ke orang lain di Badia. Maka ibu Nabi ada garis keturunan sepersusuan dengan Ummu Sulaim dan Ummu Haram, seperti yang ditahqiq oleh Syekh Ali bin Abdullah Sayyah, seorang pakar hadis dari King Saud University di Arab Saudi. Ini yang hasil penelitian beliau, wallahu taala alam. Kita azan dulu, setelah itu sambung lagi. Tidak masalah. Nanti malam tidak apa-apa. Iyalah, silakan.
Allahumma Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang hadir ataupun menyaksikan dimanapun berada, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan wasta'zantuhu an azura qabraha fa'adina li. Ketika Anda izinkan minta ampunan, saya minta izin. Ya, karena Nabi SAW tidak melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Makanya banyak kata-kata beliau yang dikatakan ketika diminta oleh sahabat melakukan sesuatu, dia katakan inna lam nu'zan, kita belum diizinkan. Misalnya hijrah, Nabi berapa kali ditawari hijrah oleh sahabat. Kenapa nak hijrah ya Rasulullah? Abu Bakar juga sering nanya ke Nabi, kapan hijrah? Kata Nabi SAW, lam nu'zan, belum dapat izin. Ketika Umar minta ke Nabi SAW, awak ni dah bagak, kan Umar masuk Islam kan, waktu itu kan sebelum masuk Islam kan centeng jahiliyah, centeng Makkah dia. Dia mohon maaf ya, bahasa mungkin tak tepat ini. Ya, artinya ditakuti seorang kesatria di Makkah dia. Ketika masuk Islam, menjadi Islam tu tinggi, mulia. Nah, dia datang ke Nabi, kita benar tak Rasulullah? Benar. Engkau betul Rasulullah apa enggak? Kata gitu ya. Pertanyaannya detail gitu. Kita di atas kebenaran? Iya. Mereka batil? Iya. Dan kita kalau pasti dapat kemenangan? Pasti. Allah bantu? Iya. Kenapa nak perang sekarang? Umar kan ingin segera selesai tuntas masalah. Apa kata Nabi SAW? Belum dapat izin. Jadi Nabi tidak melakukan sesuatu dalam agama ini kecuali dengan izin. Nah, kalau Nabi harus minta izin, kita bebas izin. Nah, itu yang masalahnya kadang kaum muslimin. Ini yang kurang di kita. Nabi harus minta izin ke Allah, kita beragama tanpa bebas tanpa izin gitu. Makanya banyak dikhawatirkan nanti gaji tidak keluar. Ya, honornya tidak cair gitu. Sakit hati saya. Ya, awak dah bonek kerja, piti tidak dapat. Ya, dah capek. Makanya wujuhu yawma idzin khashi'a amilatun nasibah. Capek dia, artinya tunduk, lesu pada itu, menyesal luar biasa. Apa sebab? Dah capek-capek beramal tapi tidak ada hasilnya. Untunglah kalau di dunia ini kaum muslimin. Maka Nabi ingatkan, kalau kalian buat ditolak, kata Nabi. Lalu tu cari-cari lagi alasan-alasan lain. Ya memang ini tidak sunnah Nabi lah, tapi kan sudah kebiasaan masyarakat. Nah, itu kebiasaan masyarakat. Memang kebiasaan masyarakat itu diizinkan Allah dan Rasul atau tidak? Astagfirullahaladzim, panjang sekali jadinya syarah ini. Nah, ya karena setiap poinnya harus ini kan juga ditekankan. Kemudian kata Nabi SAW, fa'azina li, Allah izinkan. Maka Nabi ziarah ke kuburan ibunya tanpa berdoa untuknya. Apalagi berdoa kepadanya. Jelas? Tanpa berdoa untuknya. Artinya tidak mungkin mendoakan karena tidak ada izin. Ziarah ada. Ya, izin ziarah ada. Izin berdoa kepadanya, apalagi tidak ada. Syirik jadinya. Nah, jelas? Mendoakannya tidak boleh, apalagi berdoa kepadanya. Maka Nabi SAW bayangkan oleh tuan-tuan bagaimana hancurnya hati Nabi SAW. Minta izin doa untuk ibunda tapi tidak diizinkan. Tapi apa boleh buat? Ini memang Nabi itu lebih berat ujian dari kita. Asyadun nasi balan al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya para Nabi. Ya kalau kita disebut ayah kita masuk neraka, hendak dia masuk Islam gitu ya. Alhamdulillah. Nabi alaihissalam itu yang dihadapinya. Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya tenggelam, dia berdoa ke Allah, ya Allah, inna ibni min ahli. Allah, anakku kan keluargaku, wa wa'dukal haq. Nah, engkau berjanji kamu pasti benar akan selamatkan aku dan keluarga. Allah jawab, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm.
Jangan minta-minta lagi Nuh. Kamu kan enggak tahu. Gitu ya, kamu enggak tahu. Akhirnya Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun." Nah, seandainya aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang tidak saya ketahui. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu Nabi katakan, "Fazurul qubur," maka ziarahlah ke kuburan. Fa innaha tuzakkirul maut, karena dia mengingatkan kepada kematian. Berarti boleh ziarah? Boleh. Untuk apa? Tuzakkirul maut, mengingatkan kematian. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, dan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari jalan Abi Hazim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan sahih. Wa hadis Abi Hurairah, yang kedua hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Ya, langsung kuburan. Apa maksudnya? Dijelaskan ya dengan lafaz hadis lain, yaitu iqra'ul qur'ana fi buyutikum. Baca Quran di rumah kalian. Wala taj'aluha qubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Mafhum mukhalafahnya, Quran dibaca di mana? Di kuburan. Di rumah. Artinya hidupkan baca Quran di rumah. Kau enggak baca Quran kecuali di kuburan. Itu makanya jin-jin kuburan itu pada berlarian. Pas lewat rumah kita, masuk dia ke rumah. Rumah ada dangdut. Dan jin suka dangdutan memang. Jadi ketika orang pada ngaji di kuburan, ramai ngaji kuburan kan, terganggulah jin tuh. Akhirnya dia lari. Pas lari, dan lewat rumah kita. Rumah pun sedang dangdut. Akhirnya ini tempat yang bagus nih katanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, baca Quran itu banyaknya di rumah, bukan di kuburan. Wala taj'alu buyutakum quburan. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan jangan jadikan kuburanku sebagai idan. Sebagai id. Apa id? Idul Fitri, Idul Adha, untuk tempat hari raya atau berraya. Karena dari kalimat ada ya'udu, audan wa idan, artinya ma ya'taduhun nas, sesuatu yang selalu berulang-ulang dilakukan orang. Jadi tempat-tempat id yang biasanya adalah diiringi dengan ibadah. Maka Nabi melarang itu. Nah, kalau kuburan Nabi saja dilarang, tentu kuburan yang lain lebih dilarang. Wa sallu 'alayya, dan ucapkanlah salawat kepadaku. Di mana? Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat yang kalian ucapkan itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi terselip juga untuk mengucapkan salawat, tidak boleh langsung. Artinya tidak mesti ke kuburan. Nabi SAW, kalau hal itu menyebabkan kita berulang-ulang ziarah ke situ. Artinya kalau meyakini bahwa salawat itu baru afdal bila di depan kuburan, nah hadis ini bertentangan dengannya. Tapi kan ada hadis Susan, ya hadis Imam Tabarani atau lainnya, bahwasanya man shalla alayya inda qabri sami'tuhu. Siapa yang berselawat kepadaku di samping kuburanku, saya dengarkan. Hadisnya sahih menurut yang suka. Ya, menurut yang suka, sahihun thabit katanya.
Rupanya sabit itu maksudnya ada dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Tahu Al-Mawdu'at? Tidak tahu juga. Ibnul Jauzi menulis kitab kumpulan hadis palsu. Nah, hadis itu sabit dalam kitab itu. Apa makna sabit? Kokoh lota dalam kitab itu. Ini kalimat sabit itu kan kokoh. Nah, jadi para yang suka itu dia katakan hadisnya sabit. Hadisnya kokoh. Di mana? Dalam kumpulan hadis palsu. Nah, jelas? Karena salawat kalian salawat kalian di depan kuburan saya dengarkan. Enggak. Yang sahih dari Nabi dengan sanad yang hasan riwayat Imam Abi Dawud, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tapi kalau diniatkan pergi ke kuburan Nabi untuk salawat dan tidak salawat kecuali di situ, ini tidak ada, bertentangan dengan dalil ini, di samping tidak punya dalil. Berkata penulis hafizahullah, fal hadithul awal, hadis yang pertama. Yang mana itu? Nabi minta izin ziarah kubur. Ajaza ziyarat al-kubur, membolehkan ziarah kubur. Ba'da izkanat mamnu'atan, setelah sebelumnya dilarang. Apa sebab dilarang dulu? Sebab banyak orang tersesat gara-gara kuburan. Yang fitnah kubur ini luar biasa ya. Orang di dalam difitnah juga, yang di atas juga terfitnah juga. Ya, makanya banyak orang tersesat gara-gara ziarah kubur di masa jahiliyah itu. Sebab banyak mereka meminta ke orang dalam kuburan. Dianggap keramat, dianggap wali, dianggap saleh. Jelas ya? Maka di awal Islam dilarang oleh Nabi SAW ziarah kubur. Nah, ini selalu syirik-syirik dalam ibadah itu banyak terkait dengan orang mati. Itu masalah. Orang yang sudah mati. Ini kalau yang masih hidup pasti ditolaknya. Kalau betul dia soleh pasti ditolaknya. Sempat Syekh ini orang soleh nih terkenal ahli ibadah Pekanbaru. Misalnya Abidu Riau, ahli ibadah Riau misalnya. Nah, Abidu Riau, ahli ibadah Riau. Kalau betul dia saleh, lalu orang bertawassul kepadanya di masa hidupnya, ya Allah dengan kemuliaan Syekh. Sebut nama Syekh. Nah, antum dengar itu pasti antum larang. Kalau antum saleh. Tapi kalau antum pak saleh aja enggak. Ya. Tapi kalau antum saleh dengan arti mengikuti sunnah Nabi SAW pasti antum larang. Enggak, saya tidak boleh. Nah, tapi kalau antum biarkan, saya ragu dengan kesalehan antum. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya banyak diambil tawasul dengan orang mati. Yang kedua, syaitan pun bermain di situ banyak. Jadi berjalanlah Abdul Aziz ini malam-malam kan, nyala takut lewat kuburan kan. Memang di Indonesia ini orang rata takut di kuburan. Ya. Di Indonesia orang rata-rata takut ke kuburan. Dulu waktu kecil asal salah tunjuk kuburan, gigit sampai lokam. Dah sering kena gigit nih tuh. Nah, salah tunjuk. Tak boleh tunjuk kuburan katanya. Entah apa, subhanallah. Kinilah kodok nunjuk lah, tak apa-apa, tak lokam-lokam. Dulu waktu kecil-kecil, ya, asal salah tunjuk, gigit itu katanya orang tua. Terpaksa digigit sampai kesakitan kita buat. Ya. Dan kalau lewat kuburan orang rata-rata takut, betul? Nah, di saat takut itulah main setan. Nah, tampil cahaya dari kuburan. Nah, gitu kan? Lalu melihat cahaya itu, oi, keramat rupanya kuburan. Saya itu apa? Nampak cahaya di situ katanya. Atau ada kadang-kadang preman kampung itu yang nakal kadang. Ambil lampu senter kan. Ada berapa cahaya. Ada juga ngaku tuh. Dan buat lampu terus sejinya katanya. Ya pas dia lewat dia ketakutan, saya senter ke atas katanya. Pandailah dia memainkan cahaya tuh. Akhirnya
Sejak itu terkenalah kuburan itu keramat. Sama kuburan yang terkenal di Mesir seperti Syekh Ahmad Badawi itu, seperti yang diceritakan oleh salah seorang syekh, saya lupa yang menceritakannya. Ya, kalau antum anggap lemah gara-gara majhul, di sini tidak ada masalah juga ya. Jadi ada 2 orang, ingat namanya sih, tidak ingat lagi. Jadi ada 2 orang sedang perjalanan, kempes ban mobilnya. Pas kempes mobilnya, sambil memperbaiki tadi, dia, wah ini peluang bisnis nih katanya. Dia orang biasa, orang tidak mengerti agama. Dia anggap ini sebagai peluang bisnis. Memang dicobanya, carinya kaleng-kaleng bekas, lalu ditaruhnya di situ, ditulisnya kuburan wali. Kelama juga mencari mencari memperbaiki mobil itu kan. Alhamdulillah banyak duit masuk situ. duit masuk di situ. Akhirnya duit itu bisa untuk biaya ban yang kempes tadi. Akhirnya besok mereka pikir ini bagus dibangun ini. Ya karena potensi. Akhirnya terkenalah kuburan itu sebagai kuburan keramat karena sudah dibangun dengan batu porselin, batu yang mahal-mahal itu. Akhirnya menjadi destinasi wisata religius. Nah, setan akan main nanti. Orang-orang yang tidak tahu, tidak berilmu, dimainkan. Ya, pergi dia ke kuburan misalnya, tidak ada dikasih sedekah. Nanti pas makan mules dia. Nanti ditafsirkan barangkali karena tidak kasih sedekah. Pas dia ke situ, kasih sedekah, hilang mulesnya. Padahal sebelumnya sudah minum enterostop sebenarnya. Ya Allah musta'an. Jadi siapa yang pastikan cahaya itu cahaya keramat siapa? Rata-rata juga tidak dengan ilmu. Makanya ada ketika ada yang mengatakan ke saya, ceritakan ada si fulan dia belajar ya sampai ke tingkat hakikat gitu. Jadi bisa sholat tanpa jejak kakinya ke lantai. Saya bilang, saya ingin hadir ketika dia sholat. Ya, saya ingin hadir dia ketika dia sholat. Kalau masih bisa, saya nak belajar. Saya nak belajar. Iya apa sebenarnya? Karena pasti ada rahasia di situ. Kalau alasannya antum harus masuk dulu jalan kami, baru kami buka, berarti ini sudah melimpang. Sudah melimpang. Harus picikan mata dulu, benar. Ya picing mata setengah jam dulu katanya. Nah, kalau sudah pengen main picing mata nipu tuh tuan-tuan. Kan main nipu tuh main cinduk tuh ketek tuh. Ya picing mata, hilang semua mana cari. Ya kan? Itu ilmu kenek dulu udah tahu gitu kayak gitu picing mata. Coba jangan pakai picing mata. Allah musta'an. Alhamdulillah sampai di sini belum pernah saya diberi kesempatan untuk melihatnya. Ada pula yang sholat di atas pohon kan, ngapain di atas pohon sholat? Mungkin payah-payah aja. Nah, ada pula yang coba sholat di atas airnya terbenam. Haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal. Dan ini makanya fitnah kuburan itu luar biasa kaum muslimin. Disinilah pentingnya kita berilmu. Di sini pentingnya berilmu. Maka Nabi katakan, wala taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburan kan sebagai tempat ibadah. Wa sallu alayya fa inna salatakum tabluni haitsu kuntum, karena salat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maka hadis pertama membolehkan kita ziarah kubur. Iz kanat mamnu'an, setelah sebelumnya dilarang. Saddan li zara'i'is syirki wal i'tiqadi fil quburi wa ashabiha, untuk menutup jalan kesyirikan dan jalan keyakinan yang diyakini terhadap kuburan dan orang-orang yang di kuburan itu. Jadi kenapa dilarang oleh Islam? Supaya tidak ada keyakinan sesat, keyakinan yang menyimpang dari keyakinan Islam. Mimma kana alaihi ahlul jahiliyah, yang dulu sudah biasa di masa jahiliyah. Falamma istahkamat tauhidu fi qulubihim, di saat tauhid sudah menguasai hati mereka.
artinya sudah dominan tauhid di dalamnya. Wa tamakkana minhal iman, dan iman sudah kokoh dalam hati manusia. Ajazah syari', kembali diizinkan oleh pembuat syariat. Siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ala wajhi tazkiri, dengan tujuan untuk mengingatkan, wal idhati, untuk memberi nasihat dan pelajaran, wal ibrah, dan mengambil ibrah. Ini dulu apa nih, masya Allah ya, orang Bagah tuh di Pasau, mana tahu kan orang Bagah di pasar kan, sehingga orang ketakutan terus kalau dia lewat, dan selalu pungli, pungutan liar. Ada cerita dulu, tapi tentu suka cerita juga. Enggak usah lah ya, enggak usah lah nanti. Nah, enggak usah lah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah semua. Akhirnya ujung-ujungnya ke kuburan juga. Jadi ibrah bagi kita. Ini orang, na'udzubillah, mati dalam kehinaan. Ya orang Bagah tapi dikeroyok orang pasar itu. Misalnya, la qadarallah. Atau masya Allah, orang yang mati dalam menuntut ilmu misalnya, atau jihad fisabilillah, juga jadi ibrah bagi kita. Masya Allah, alangkah beruntungnya orang ini, ya, husnul khatimah, mati di hari Jumat sedang sholat, mudah-mudahan tanda husnul khatimah. Atau ada orang yang masya Allah, ya, orang yang senantiasa berbakti kepada ayah dan ibunya, sampai-sampai kan dalam riwayat itu dia tidak makan dan istri serta anaknya kecuali setelah orang tuanya. Nah, mati dalam keadaan demikian, masya Allah, akhirnya terdorong pula kita untuk memperbaiki akhlak kita pada orang tua. Jelas ya? Atau misalnya abang ini betul-betul barokah hidupnya, uangnya memang banyak, sehingga banyak pula istrinya, dan adil di antaranya, dapat ibrah pula antum. Mudah-mudahan lepas ziarah itu langsung dapat duit banyak, dan misalnya dan ibrah. Atau mati dalam keadaan miskin, alhamdulillah, ya ternyata kaya miskin sama juga tempatnya. Maka itu barangkali hikmah juga kaum muslimin, kenapa kuburan tak boleh dibina, supaya ibrahnya lebih nampak. Raja pun kuburannya sama dengan rakyat biasa, tapi setelah dibina, besok saya kalau mati ada nggak dibangun seperti ini kan? Apalagi kalau di kota besar, karena kuburan dibangun nggak pakai pajak, nggak bayar pajak, digali orang. Nah, orang nggak bayar ilmu, risau dia kuburannya digali, ya kan? Sama dengan kita kalau nggak punya rumah disuruh pindah dikontrakan. Padahal tidak ada masalah, nak dikubur tak dikubur, nak dipindah tak dipindah kubur, nak bayar pajak tak bayar pajak, orang mati tak ada masalah, no. Yang hidup bikin masalah. Makanya antum nanti setelah mati jangan bikin setelah mati jangan bikin masalah. Ya, orang nak dikubur gara-gara dibangun kuburan, antum tidak dapat kuburan di situ. Akhirnya terpaksa penggalangan dana lagi bikin lahan kuburan baru. Biarin aja lah kuburan seperti biasa, nak digali tidak. Yang menentukan bukan itu. Bakti antum pada orang tua bukan dengan bangun kuburan, tetapi dengan berdoa, bersedekah, dan seterusnya untuk orang tua kita. Ma'asyiral kiram dirahmatillah. Ini semuanya ibrah. Nah, ajazah syari' ala wajhi kama huwa zahirun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tidak payah dipahami, zahir, langsung nampak, langsung paham kita kan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tuzakkirul maut, karena dia mengingatkan pada kematian. Oleh sebab itu kita dengan datang ke kuburan, ya, semangat untuk bersiap mati itu lebih naik dibanding kalau jarang datang ke kuburan. Sama kita kunjungi orang yang sakit, kita dalam keadaan sehat, tahu kita harga sehat itu kaum muslimin muslimat. Terbayang oleh kita, kalau sempat saya begini nanti, padahal di waktu sehat tak pernah rajin ibadah, apa yang akan saya harapkan? Tapi kalau seandainya beruntung bapak ini dulu di waktu sehat,
ya tidak pernah terlambat sholat, tidak pernah meninggalkan sholat jemaah, di waktu punya uang tidak pernah lalai bersedekah. Akhirnya kita yang selama ini lalai, oh iya saya sekarang sehat, saya harus rajin ibadah, sehingga nanti ketika sakit pahalanya tetap mengalir. Karena apa? Nabi katakan iza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqimah. Bila seorang hamba itu sakit atau musafir, pahala yang biasa dia lakukan di waktu sehat dan di waktu bermukim tetap mengalir kepadanya. Hanya juga ibrah bagi kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa amma ala wajhi ta'lihi wa ta'zimi wal i'tiqadi fil maqbur fa hadha munafin lil hadits tsani. Adapun kalau ziarah dengan tujuan, dengan harap, dengan tujuan yang mengarah kepada ta'lih, yaitu mengilahkan, yaitu mengkultuskan, wa ta'zim, dan mengagungkan, wal i'tiqad fil maqbur, dan punya keyakinan khusus terhadap orang yang dikubur, fahadza munafil lil hadits tsani. Ini berlawanan dengan hadis yang kedua tadi, yaitu jangan jadikan kuburan tempat beribadah. Fa innahu qad mana'a min ittikhadhi qabrihi, karena Nabi SAW melarang menjadikan kuburannya, wa huwa afdalul maqburi ala wajhil haq. Beliau adalah orang yang paling mulia yang dikuburkan di atas permukaan bumi ini. Kan dia yang paling mulia, ya, yang pernah dikuburkan. Yang paling mulia pun dikuburkan juga di bumi ini. Tapi tetap melarang kita untuk menjadikan idan, tempat berkumpul-kumpul, wa mazaran, tempat berziarah-ziarah, wa wathanan, dan berhala, ya'tadahun nas li ibadatillah, yang diziarahi berulang-ulang oleh manusia, dijadikan kebiasaan li ibadatillah, untuk beribadah di sisi kuburan Nabi. Nabi sendiri larang. Au li du'aihi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan berdoa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, au istighatsah, atau bil istighatsah kepadanya. Fa hadza kulluhu lam ya'zam bihi Allah taala. Ini tidak pernah diizinkan Allah wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ziarah yang seperti ini, yaitu dengan berharap sesuatu dengan keyakinan tertentu pada orang yang di kuburan, ini dilarang. Jelas? Oh, jelas, selesai gitu? Belum, ayalah. Wahum kadzalika ya'taqiduna hurmata shaddir rihal ila quburil anbiya was salihin. Demikian pula para ahli hadis meyakini haramnya sengaja melakukan perjalanan musafir ke kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Kenapa diharamkan? Karena tidak setuju gitu ya. Karena tidak setuju, tidak suka. Bukan. Lianna syaddar rihali ma'nahu ta'zim wa tafdil. Karena kalau sudah sengaja musafir ke sana dengan menjadikannya sebagai destinasi wisata religius, maknanya ta'zim, mengagungkan, wa tafdil, dan mengutamakan. Wa huwa ma mana'a minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah sering ngumpul di kuburan Nabi, artinya mentakzim kuburan Nabi. Kuburan Nabinya tidak boleh dita'zim. Wa mana'a minhu as-sahabatu radhwanullahi alaihi ta'ala ilaihim, dan sahabat pun melarang itu dilakukan di zaman mereka. Faqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dibolehkan melakukan perjalanan, artinya mengikat kendaraan kecuali menuju 3 masjid. Tentu saja kalau ke masjid maknanya seperti dikatakan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, kalau masjid itu adalah bahasa yang digunakan untuk tujuan ibadah. Nah, kalau tujuan ziarah tadi untuk beribadah, berdoa,
Baik berdoa kepada Allah di sisi kuburan itu, atau berdoa kepada orang yang di kuburan itu, atau mengagungkan kuburan itu, mengeramatkan kuburan itu, berarti sudah bertentangan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak dianjurkan melakukan perjalanan dalam rangka ibadah karena masalahnya masjid. Illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Masjidi hadza, masjidku ini. Wa masjidil haram, masjidil haram, wa masjidil aqsa, dan masjid al-aqsa. Hadis ini fi muntahas sihah. Hadis ini di atas puncak kesahihan, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Demikian pula Abu Dawud, An-Nasai dan lainnya dari jalan Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal masjidu iza utliqa urida bi makanul ibadah. Masjid bila disebutkan secara mutlak, tentu yang dimaksud adalah tempat beribadah. Wa shaddur rahli liziarati innama yakunu ibadah indal qabr. Dan melakukan perjalanan jauh untuk ziarah ke kuburan, maksudnya adalah untuk beribadah di sisi kuburan itu. Kalau nanti untuk apa pergi? Untuk selfie? Antum pergi ziarah kubur dari sini misalnya ke Surabaya, Sunan Ampel. Untuk apa? Untuk apa? Makan di situ. Pasti ada keyakinan tertentu, ta'zim. Bahwa yadkhul indahu min hadzal jihati fi umumi lafzil masjid. Dengan itu maka ini masuk dalam umum lafaz masjid. Wa min jihatin ukhra, dari sisi lain, fa inna lafzal masjidi idza utliqa qad yuradu bihil bait wal ma'lumu anna al qubura ya buyutul mauta. Dari sisi lain, lafaz masjid bisa saja dipakai yang dimaksud adalah bait, rumah. Wal ma'lum anna al qubura hiya buyutul mauta, dan sama-sama dimaklumi bahwa kuburan itu adalah rumah-rumahnya para orang yang sudah mati. Wa yu'ayyidu aidan ma dzakarallahu ta'ala fi suratil kahfi, dan ini dikuatkan dengan apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjidah. Orang-orang yang berkuasa pada waktu itu berkata, kami pasti akan jadikan tempat-tempat Ashabul Kahfi itu sebagai masjidan, sebagai tempat ibadah. Memang penguasa begitulah. Karena yang terbayang olehnya adalah destinasi wisata yang bisa menjadi sumber PAD, sumber penghasilan dayan. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wa hadza fattakhazu makanan lil ibadah inda quburihim wa samahu masjidan. Lalu mereka menjadikan tempat ibadah di samping kuburan Ashabul Kahfi itu dan mereka namakan sebagai masjid. Wa hadza muqtada ma fahimu sahabah radhiyallahu alaihim. Inilah apa yang dipahami oleh para sahabat. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kharajtu ila Tur. Saya keluar menuju Tursina. Tursina di mana? Palestina. Yaitu tempat dulu Nabi Musa dijanjikan Allah bermunajat kepadanya. Nah, falaqitu Ka'bal Ahbar. Lalu saya bertemu dengan Ka'ab al-Ahbar. Fazakara hadithan tawilan. Lalu dia menyebutkan hadis besar, hadis panjang. Wa fihi falaqitu Busra bin Abi Busra al-Ghifari. Lalu saya bertemu dengan Busra bin Abi Busra al-Ghifari. Faqala min aina aqbalta. Kamu datang dari mana? Faqultu min at-Tur. Saya dari Bukit Tur Sina. Faqala law adraktuka qabla an takhruja ilaihi ma kharajta. Andainya saya bertemu denganmu sebelum kamu keluar menuju tempat itu, sebelum kamu pergi saya ketemu, pasti kamu tidak saya bolehkan pergi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tu'malul mati illa ila thalathati masajid.
tidak boleh melakukan perjalanan musafir kecuali ketiga masjid. Ilal masjidil haram, masjidil haram, wa ila masjidi hadza, masjidku ini, wa ila masjidi Ilya, dan masjid Ilya ai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis karena Baitul Maqdis dulu disebut dengan Ilya. Yaitu hadis riwayat Imam Malik dan Al-Muwatta dan Nasa'i dan sanadnya sahih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini yang dipahami oleh sahabat dari hadis tadi. Oleh sebab itu, maka ini menjadi hujjah tentang dilarangnya melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang dijadikan tempat ibadah, khususnya kuburan-kuburan orang saleh. Nah, ya tempat dia jadikan tempat ibadah oleh orang. Padahal tidak disyariatkan ibadah di situ. Kenapa dijadikan tempat ibadah? Karena dulu tempat munajat Nabi Musa. Yang bukan kuburan saja dilarang, apalagi kuburan. Jadi dilarang ke tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang dijadikan ibadah yang tidak disyariatkan. Jelas ya? Sama nanti ke Gua Hira misalnya. Ke Gua Hira. Kalau tujuannya untuk berdoa ke situ, ya tujuannya untuk dapat wahyu di situ, apalagi dapat wangsit, nah maka itu tidak dibolehkan. Tapi kalau antum nak olahraga ke atas, ya tidak dilarang. Mana tahu nak olahraga panjat gunung gitu, naik gunung gitu. Nah, tapi kalau tujuannya ada sesuatu keyakinan afdaliyahnya di situ, berarti antum sudah mengada-ngada dalam agama. Karena Nabi tak pernah menyuruh sahabatnya naik ke Gua Hira untuk suatu tujuan agama. Nah, jelas? Tapi kalau untuk nak cari batu situ untuk berumah, iya nak tahu karena nak cari batu, tapi jangan dengan keyakinan barokah pula batu, bukan. Nah, ya mana tahu nanti dalam penemuan ilmu antum nanti tentang ilmu kebatuan. Ilmu kebatuan kan bahwa batu di sana kokoh bisa tahan 7 turunan misalnya rumah. Ini silakan. Jelas ya? Nah, nampaknya masalah ini tidak bisa selesai malam ini. Tengok semangatnya udah turun nampaknya. Ya, karena nanti akan ada hujah-hujah, yaitu lebih tepatnya subuhat. Ya, subuhat yang dijadikan untuk menolak hadis tadi, ya, yaitu atau makna hadis, karena pastinya lebih tepat makna hadis, ya. Misalnya nanti seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak bahwa di akhir zaman nanti la yahbitanna Isa bin Maryam hakaman muqsitan, akan turun Isa bin Maryam menjadi pemerintah, yang menjadi pemimpin yang adil. Ya. Kemudian ini hadis sampai di sini dalam Sahih Muslim, sahih. Kemudian ada dalam riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ini orang kan ahli subhat, tentu cari yang subhat kan. Ahli subhat cari yang subhat. Kalau ahli hak cari yang hak. Ya. Yang sahih dalamnya kan dijelaskan juga. Besok tambahannya tidak jelas, malam ini besok kita jelaskan. Ya, setelah tasawuf pula, tergantung pula. Jadi, baik, anda tutup kita biar semangat antum dengarnya. Nah, jadi hadis ini yang sahihnya sampai pada bahwa Nabi Isa akan turun menjadi hakim yang adil, bukan hakim, jadi pemimpin yang adil. Dengan apa? Dengan syariat Nabi. Bukan syariat Nabi Musa Isa lagi, tapi dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis nanti akan disebutkan dia akan mematahkan salib, membunuh babi-babi dan seterusnya. Nah, dan menghukum jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat Al-Hakim ada tambahan. Wala ya'tiyanna qabri, dia pasti akan datang ke kuburanku, hatta yusallima alayya, sampai dia mengucapkan salam kepadaku.
Ini menjadi pegangan oleh ahli syubhat untuk membolehkan ziarah ke kuburan, pertama kuburan Nabi, dalam rangka beribadah. Sudah itu ke kuburan wali, ya, kuburan wali. Wali macam-macam dulu tuh. Ada yang wali desa, ada wali wali negari dan sebagainya. Wali nikah pun ada. Dengan berbagai ini, oleh sebab itu, ya subhanallah, memang kita diuji, sebagian kita diuji dengan yang lain, kata Allah tabaraka taala. Jadi ketika diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkannya, nanti kan jadi hujjah. Antum dibanding Imam Al-Hakim siapa? Kan itu masalahnya. Antum dibanding Imam Al-Hakim siapa? Imam Hakim saja mensahihkan. Dan lebihnya lagi, Imam Az-Zahabi menyetujui dalam At-Talkhis. Tonton tahulah Imam Az-Zahabi. Ditambah lagi nanti imam-imam yang lain lagi, seperti Subuki dan sebagainya. Atau tiba-tiba datang Dasman Yahya kan berat ini. Ibaratnya Muarajale FC disuruh melawan salah satu dari El Clasico, Real Madrid atau Barcelona misal. Tentu kata orang, nak bunuh diri kamu katakan itu. Oleh sebab itu, maka kita terpaksalah menaturalisasi yang pemain yang sekelas pula, kan itu kan, bahkan lebih tinggi daripada itu. Jelas? Maka Imam Az-Zahabi yang namanya imam tetap manusia. Mereka sendiri mengaku bisa salah, kan itu. Demikian juga Imam Al-Hakim. Dari mana antum tahu salahnya? Satu, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini tanpa tambahan tadi. Tanpa tambahan tadi bahwa Isa akan turun, dan ini yang masyhur dalam kitab hadis, bahwasanya Isa akan turun jadi hakim atau menjadi pemerintah yang adil. Sedangkan tambahan dia akan datang ke kuburan Nabi untuk mengucapkan salam, itu hanya dalam Mustadrak. Dan Imam Al-Hakim rahimahullah, seperti yang disampaikan oleh banyak ulama, diantaranya Al-Iraqi, Ibnu Hajar, As-Sakhawi, Ibnu Salah, dan lain-lainnya, ya biar seimbang sih, biar seimbang. Nanti masa Dasman lawan Az-Zahabi dan Al-Hakim, ya bunuh diri. Makanya kita suruh yang ini yang maju gitu. Al-Hakim rahimahullah dikenal dengan tasahulnya. Tasahul itu artinya bermudah-mudah mensahihkan riwayat. Hanya melihat zahirnya sanad saja. Itu yang pertama. Maka kita katakan kita lebih cenderung kepada riwayat Imam Muslim, karena Imam Muslim lebih selektif dari Imam Al-Hakim. Karena siapapun yang belajar ilmu hadis dan membaca Al-Mustadrak akan paham bahwa berapa banyak hadis yang dhaifun jiddan tapi tetap disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jelas? Dhaif jiddan kadang disahihkan juga oleh Imam Al-Hakim. Maka kita membaca Al-Mustadrak tidak seperti kita membaca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kita mutmainin, kita merasa nyaman karena mereka selektif luar biasa. Nah, tapi kalau Al-Hakim tidak. Dia tidak jauh beda dengan Imam Ibnu Hibban. Kalau terdapat hadis sahih dalam Sahih Ibnu Hibban, ini tidak bisa kita langsung nyaman saja, tidak. Harus diteliti ulang. Ya kalau itu tidak bisa, minta kepada ulama yang meneliti ulangnya. Bukan kita. Kalau kita bunuh diri lagi nanti Ustaz. Siapa Dasman kan itu? Nah, yang kedua, bahwasanya Imam Az-Zahabi ketika menyetujui, wallahu alam, karena kitab At-Talkhis ditulis oleh Imam Az-Zahabi di saat beliau juga masih berprofesi sebagai penuntut ilmu. Umurnya sekitar 18 tahun masih. Jadi belum di saat beliau sudah menjadi ulama besar, masih penuntut
ilmu. Tapi penuntut ilmu masa itu tuh mungkin lebih besar ilmunya dari ulama besar kita hari ini. Itu aja. Ya. Lebih besar daripada dokter hari ini. Nah, jadi kemungkinan beliau mungkin waktu itu gimana? Wallahu alam, terlalai atau gimana, dia sahihkan. Atau bisa saja lihat zahir isnad. Padahal dalam sanadnya itu terdapat setidaknya 3 illah, 3 celah yang membuat hadis itu jangankan sahih, dhaif saja susah dihukum dengan dhaif saja. Jauh di bawah itu. Yang pertama, Atha yang meriwayatkan dalam sanad Al-Hakim itu berbeda riwayatnya dengan riwayat yang lain-lain yang terdapat dalam Sahih Muslim. Padahal dia majhulun, tidak dikenali. Nah, nanti kalau ada yang pakai ilmu rasa-rasa nanti tidak kenalnya kan antum tidak kenal katanya. Ulama lain tahu. Kan tertarik juga kita. Siapa yang tahu? Rupanya tidak ada juga yang tahu. Gitu. Rupanya ada yang tahu. Jadi karena yang lain tahu katanya. Tunjukkan siapa yang tahu tuh. Ternyata buang-buang waktu kita mendengarkannya. Bisa saja yang lain. Oh, bisa saja. Ilmu bisa saja tidak masuk di sini. Ya, dalam ilmu hadis tidak bisa ilmu bisa saja atau kira-kira menurut saya enggak. Ya, kalau memang ada yang tahu, kasih tahu bahwa dia disikohkan oleh si fulan misalnya. Baik. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini di dalam sanadnya juga terdapat apa tadi? Mukhalafah. Di samping dia majhul, juga mukhalafah, mukhalif lis-siqat. Berbeda dengan riwayat yang siqat. Nah, dalam hal seperti ini riwayatnya mungkar. Makanya ziyadahnya itu mungkar. Kemudian dihukum mungkar oleh Imam Abu Zur'ah radhiyallahu taala rahimahullah, ditanya oleh Ibnu Abi Hatim. Ya, Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang pakar ilalul hadis, dia katakan ketika ditanya oleh ada keponakannya dan juga muridnya Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi seperti dalam Al-Ilal, dia katakan bahwasanya ini ghairu mahfuz, tidak dihafalkan dalam riwayat yang sahih. Lalu dia mengisyaratkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian maka tambahan ini insyaallah akan lebih kita tegaskan lagi nanti pada pertemuan yang akan datang, karena tuan-tuan sudah mulai loyo sekalian. Ini macam puasa masih. Ya, padahal tidak ada wisol kan. Oleh sebab itu kita tutup aja sampai di sini dulu. Artinya akan ada perdebatan, itu intinya. Akan ada perdebatan. Karena yang suka akan bertahan dengan itu. Cuman kita ambil yang sahih dan sarihnya, tinggalkan yang tidak sahih dan yang syubhatnya. Ini kan jelas Nabi bilang tidak dianjurkan. Lalu antum bilang ambil riwayat-riwayat yang tadi sudah saya sebutkan 2 tadi. Yang pertama maudhu' tadi kan, dalam Maudhu'at Ibnu Jauzi, bahwa kalian salawat di depan kuburan kan aku dengarkan. Dan Nabi alaihissalam, ini hadisnya palsu, dihukum palsu oleh imam yang memang punya kitab khusus tentang hadis-hadis palsu. Yang kedua hadis ini, yaitu Isa bin Maryam alaihissalam, dia akan turun nanti jadi pemerintah yang adil, tetapi tidak ada tambahan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya bahwa beliau akan datang ke Madinah untuk mengucapkan salam ke Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian tambahan ini adalah tambahan yang mungkar. Wallahu musta'an. Nanti akan dituduh kita karena tidak setuju, dibilang didhaifkannya hadis katanya. Kan gitu. Enggak. Silakan aja disahihkan tapi dengan benar. Tapi kalau hanya dengan kebesaran Imam Al-Hakim, ya kita jawab dengan kebesaran Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, itu aja. Kebesaran Imam Az-Zahabi kita jawab dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tapi mereka yang lebih dekat dengan masa riwayat dan mereka lebih paham tentang cacat dan tidak cacatnya sebuah riwayat. Tapi tidak pakai kira-kira, tidak pakai karena banyak yang menerima. Enggak. Ya, menurut saya kira mungkin saja ini mungkin seperti ini, enggak bisa dijadikan dalil dalam mensahihkan sebuah riwayat. Wallahu taala alam.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.